Kemudian tiba-tiba Michelle datang, ingin Hakon menjadi guru untuk belajar berkomunikasi. Tentu karena dia mohon-mohon, Hakon pun setuju. Atas terima kasihnya Michelle langsung bersihkan Hakon. Setelah itu bos Kuma datang mengajak ke tempat pertemuan. Mereka pun langsung ke sana. Tibanya di sana terlihat semua bos direktur staf labirin hadir. Dan bos Kuma kenalin sosok Hakon kepada mereka. Di pertemuan ini mereka ngomongin makhluk mengerikan yaitu Ned Herlot, sosok tangan kiri Jenderal Raja Iblis tempo hari, dan wilayah Raja Iblis ada di luar labirin itu. Dan sosok makhluk kemarin hanya peringkat 3 dari mereka. Bos Kuma ingin balas dendam atas perbuatan iblis itu. Mereka semua pun setuju akan ngeluarin semua kekuatannya untuk mengalahkan para iblis itu. Setelahnya God bersama temannya datang barengan dengan 3 sepuh. Bukan hanya mereka, para hunter yang lain juga pada berkumpul satu tempat. Lalu ada satu orang yang ngatain sepuh itu, kenapa orang tua ada di sini? Ini bukan panti jompo. Karyoil yang mendengar itu menyuruh Hulemi untuk ngasih pelajaran kepadanya. Namun ketika dia tahu sosok di depannya adalah Karyoil, dia langsung ketakutan, kena mental dan kabur. Besoknya mereka mulai berangkat, berpencar menjadi beberapa tim. Bu Hoxie menyadari ada monster di depan, padahal jaraknya sangat jauh. 3 sepuh itu yang akan mengurus mereka. 先輩との共同作業光を矢尻を包めじゃあならば呼ぶか。 Mereka semua melihat aksi itu hanya terdiam dan kagum, padahal udah tua tapi tetap kuat. Sambil istirahat menikmati makanan Hakon, Lamis di tempat lain lagi latihan bersama Yumite. Hulemi merasa heran dengan iblis itu, entah kenapa dia melepaskan kita. Apakah itu sebuah jebakan atau tidak? Kemudian mereka lanjut jalan. 別のハンターチームから Kelompok Bos Kuma berhasil menyusup bagian pasukan musuh. Bos Kuma membagi formasi. Bu Hoxie bersama kakek si Melai melindungi serangan dari tempat itu. God dan Ward menjaga, sisanya menyerang secara bersamaan. Hulemi menyuruh Lamis untuk jangan memaksakan dirinya. Bos Kuma pun ikut akan menyerang musuh. Lalu mereka pun mulai menyerang. Para monster yang udah tumbang berhasil bangkit kembali. Satu cara mengalahkan mereka harus mengalahkan Ned Herlot itu. Kakek si Melai menyuruh yang lain untuk segera menjauh dari tempat itu. Iblis tersebut dengan kekuatan kegelapannya ingin meledakkan tempat itu. Bos Kuma pun teriak menyuruh semua orang untuk kabur. Dari ledakan sekuat itu, untungnya tidak ada korban jiwa. Semuanya berhasil selamat menggunakan pelindungnya masing-masing. Iblis itu kembali manggil anak buahnya. Terlihat Lamis berdiri dengan membawa Hakon palsu di tubuhnya. Sedangkan Hakon aslinya ada di atas iblis itu. Hakon palsu itu dibuat oleh Hulemi untuk mengecoh musuh. Tanpa iblis itu sadari, Hakon langsung menimpa dia. Sang tangan kiri iblis pun berusaha menahan berat badan Hakon. Karena iblis itu masih kuat, Hakon menambahkan berat badannya, mengisi bagian pelindung dengan air, lalu ditambah juga sebuah listrik. Iblis itu pun langsung kesetrum dan suren. Namun ketika mereka udah menganggap menang, roh iblis tersebut bangkit kembali dan mengatakan tujuannya telah dipenuhi, yaitu mengumpulkan semua hunter berbakat menjadi satu. Dan dia juga menjelaskan jika para hunter dan para monster mati di dungeon ini, dungeon secara otomatis mengumpulkan kekuatan yang sebanding dengan para korban. Jika itu digunakan, bisa menciptakan lebih banyak monster baru. Iblis tersebut pun mengatakan ronde kedua telah dimulai. Untungnya mereka semua berhasil kabur. Lamis bersama Bos Kuma berjuang mendorong gerobaknya menuju desa awal. Kembalinya ke markas, semua orang di situ mengalami frustasi karena para hunter yang mencegah monster datang menyerang desa. Mereka gagal mencegahnya, membuat sebagian besar warga tidak bisa ke tempat aman.
Hakon pun memberikan makanan dan minuman untuk para pengungsi. Mereka semua langsung menjadi happy berkat itu. Munami datang langsung memeluk Lamis, membuat Lamis bahagia tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Terlihat di luar para monster menghancurkan desa dengan membabi buta. Untungnya mereka mengalahkan monster-monster itu dengan kekuatan mereka masing-masing. Lamis kembali setelah rasa khawatirnya telah diobati. Dia langsung menuju medan tempur membantai para monster itu sendirian. Lamis sangat gila menghajar monster itu dan dia pun kembali kecapean minta minum dari Hakon. Kemudian para hunter lain udah pulih. Mereka ingin kembali lagi ke medan tempur. Lamis juga akan ikut. Karena lihat Lamis memaksakan diri, Hakon ingin menghentikannya. Namun Lamis tetap ingin bertarung karena Lamis tidak mau hal terjadi kepada desanya seperti dulu. Untuk menghentikan Lamis, Hakon terpaksa menggunakan skill barunya yang dimana dia bisa mengeja untuk menghentikan Lamis. Na, itsu. Sagaru. Mendengar itu Lamis terkejut, sejak kapan Hakon bisa ngomong kata itu. Saking shocknya Lamis sampai pingsan. Hakon pun menunjukkan skill itu kepada Hulemi. Hulemi mengerti Hakon gak bisa ngomong dengan lancar, hanya bisa bicara dengan kata yang ia ambil dengan perkataan yang bisa dia gunakan setiap harinya. Hakon pun berubah minta Hulemi bawa dia ke atas. Tepat di atas, Hakon bersiap menyerang segerombolan monster itu. Tepat di malam hari, para segerombolan monster itu mundur, namun para hunter tetap berjaga. Misal merasakan ada makhluk yang akan OTW datang, yang ternyata itu adalah kelompok kucing. Mereka langsung minta makan kepada Hakon. Hakon pun memberikan ke dia. Setelah makan, mereka ngasih tahu kalau warga sipil udah aman dan para monster berkumpul di dekat lubang besar dinding. Di situ juga terdapat monster yang lebih besar. 皆さん、まずはこの場をしのぎましょう。我々の実力であれば問題なく撃退できるでしょう。おお、かっこいい。 Hakon punya ide, dia berubah jadi mesin balon dan turun ke bawah. Setelah itu dia berubah menjadi mesin es berukuran besar buat orang-orang kaget. Dan Hakon ngeluarin es batu dengan jumlah yang banyak, membuat sebuah tembok untuk menurunkan suhu secara drastis. Para katak iblis pun datang, Hakon langsung menyerang mereka. Hulemi menggunakan mikrofon meyakinkan Hakon apakah yakin menyerang monster itu membabi buta. Bukankah kekuatan Hakon akan menghabisi uangnya? Namun Hakon tidak mencemaskan itu karena bos Kuma telah ngasih 10.000 koin emas bonus kepada Hakon. Tetapi baru saja diomongin Hakon kehabisan uangnya, membuat dia segera buru-buru kabur ke atas. Lamis menatap Hakon dengan amarah, mengomeli Hakon udah melakukan hal berbahaya buat dia khawatir. Besoknya Hakon membagi mereka es krim. Seperti biasa mereka pada suka dan bertanya makanan dingin macam apa ini. Kemudian bos Kuma berencana untuk menutup lubang besar tempat monster muncul. Hulemi ngasih saran kalau ada bagian puing-puing sekitar lubang untuk dimanfaatin menutup lubang tersebut. Namun hanya 3 orang pengguna sihir tanah, ditambah lagi Sumailai. Mereka menyarankan gimana kalau Hakon berubah jadi besar untuk menambal tembok itu. Namun Hakon tidak bisa karena Hakon harus memiliki jumlah uang yang banyak untuk bertahan lama dalam perubahannya. Bos Kuma hanya memiliki sisa koin emas sebanyak 60.000 koin emas. Dan kata Hakon itu masih tidak cukup. Tapi tiba-tiba Shiori punya solusi, ingin memberikan uangnya. Mereka langsung menyelinap menghindari monster untuk pergi ke rumah Shiori. Namun setelah tiba rumahnya hancur, Shiori pun menangis, rumahnya hancur berantakan. Mereka masuk untuk mengecek berangkasnya, ternyata berangkasnya ada di bawah tanah dan mereka langsung ke sana. 想像を軽く超える金持ちっぷりだな。いや、なんで当人がびっくりしているんだ。 Emas sebanyak itu dengan ikhlas Shiori akan minjamkannya kepada Hakon. Lalu sebagian dimasukkan ke Hakon, sisanya mereka langsung membawanya. Sekarang Hakon menerima 110.000 koin emas dan koin statusnya jadi bertambah 110.000 juga. Setelah kembali semuanya langsung berkumpul ribut karena udah kepanasan. Mereka minta es dingin kepada Hakon. Entah kenapa tempat tersebut semakin hari semakin panasnya nggak ngotak. Kemudian sebagian besar dari mereka menuju ke sana. Di tengah jalan, kelompok monster itu berada di depan mereka. Mereka mulai menjalankan rencananya. Lamis dengan malu-malu menyuruh Hakon hati-hati. Hakon pun langsung berangkat berubah menjadi mesin balon. Kemudian Hakon langsung mendarat, berubah menjadi mesin berukuran besar menutupi tembok itu.
Kemudian Hakon menggunakan skillnya menaruh beberapa beton untuk menutupi tembok tersebut. 今だ邪魔はさせんこれが加護放棄。 Dari jauh Hakon melihat pemimpin pasukan musuh berdiri di situ, dan Hakon menyimpulkan mungkin orang tersebut anak buah iblis tempo hari. Hakon langsung OTW ke situ, berubah menjadi bentuk semula mendarat tepat di tengah-tengah musuh. Hakon mengurung orang itu di pelindungnya. Dia panik terkurung di situ, langsung menyuruh anak buah monsternya menghancurkan penghalang Hakon. Hakon mengeluarkan sebuah handuk melilit leher orang itu dan menyuruhnya untuk hentikan semua monsternya. Namun dia menolak. Hakon terpaksa melakukan hal kejam kepadanya. Hakon mencampuri mentos ke cola itu lalu menuangkannya ke mulut dia. Dia pun menganggap itu racun. Dia berteriak terus-menerus tidak mau dikasih minuman itu. Dan pada akhirnya dia nurut akan menghentikan monster-monster tersebut. 束縛を解除せよ Setelahnya monster terhenti, semua berkumpul bertanya apakah Hakon yang melakukannya. Namun ketika Lamis melihat orang tua itu, dia teringat tragedi menyerangan monster waktu dia kecil. Ternyata insiden desa hancur waktu itu disebabkan oleh pria tua tersebut. Lamis kesal mencoba memukul orang tersebut. Namun karena dia di dalam pelindung Hakon, menyebabkan Hakon kehilangan daya tahan 600 poinnya kena pukulan Lamis. Lamis terus-menerus mengamuk sampai bos Kuma menahannya dan menyuruhnya untuk tenang. Setelah dia udah reda, Lamis pergi ke dalam desa. Bos Kuma dengan amarah minta orang itu menjawab semua pertanyaannya dan minta kelompok kucing bawa Hakon bersama Lamis biar dia saja mengurus masalah kotor ini. ごめんね。うちはね、みんなの仇を討ちたかった。だから、少しでも強くなろうと思って、ハンターにもなったんよ。 Kini masalah monster telah usai, semuanya berbondong-bondong bersihin dan memperbaiki tembok. Setelah itu Lamis, Hulemi, dan yang lain merasa kepanasan dan kecapean. Mereka berebut ingin minta es kepada Hakon, namun Hakon malah kabur dan lari dari mereka. Mereka berusaha sambil lemas seperti zombie mengejar Hakon entah kemana. Ternyata tujuan Hakon ke tempat pemandian yang ia bikin. Lamis melihat itu langsung nyebur tanpa pikir panjang. 水遊びに興味を。ジプール作って正解だったな。 Di malamnya mereka mengadakan festival musim panas. Kelompok kucing itu pun minta es krim. Hakon berubah menjadi mesin es serut. Mereka bertanya apa ini. Mereka langsung menekan tombol produk baru dari Hakon dan menikmati es serut yang enak itu. Kemudian Hulemi berhasil memperbaiki lingkaran sihir tele. Namun itu belum sempurna. Hanya bisa terhubung satu lokasi. Dan hanya batas 3 orang doang yang bisa gunain itu. Bos Kuma udah menentukan tujuannya yaitu Origin. Karena hanya batas 3 orang, Bos Kuma mengirim Hulemi karena dia doang yang bisa ngaktifinnya. Lalu Lamis dan Hakon. Sebab Hakon gak dihitung sebagai manusia. Michelle bisa ikut ke sana juga. Mereka langsung berangkat ke sana. Tibanya di situ banyak sekali jejak manusia yang ternyata kelompok Karyoil yang lagi bertarung melawan monster melindungi tempat itu. Michelle langsung lari bantu menyerang monster tersebut. Melihat Hakon, Karyoil langsung memeluknya karena udah kangen banget. Semua orang langsung mengisi perut mereka dengan produk Hakon, berbondong-bondong mengantri menikmati itu. Karyoil berterima kasih kepada Hakon, mereka kembali semangat lagi berkatnya. Dia juga terkejut Hakon udah bisa ngomong. Tapi sekarang masalah tangga yang menghubungi tempat itu ke permukaan. Namun kata Karyoil, gerbang besar di depan tangganya gak bisa bergerak. Sebab itu kelompok mereka memutuskan untuk bertahan dari monster-monster itu. Tiba-tiba Sui datang, muka pucat butuh makanan. Mereka pergi ke tempat anak panti Bu Oxy. Anak-anak dan yang lain menikmati makanannya. Kemudian datang direktur labirin Origin. Dia mengucapkan terima kasih kepada Hakon. Kemudian besoknya mereka berkunjung ke tempat penjara yang dimana isinya banyak psikopet dan ada pendeta mesum yang aneh mengumpulkan sepatu siapapun gak peduli wanita maupun pria di sana. Tiba di tempat itu mereka langsung disambut oleh pendeta tersebut. 貴様生きていたのか。煩悩ではありません。忠実に生きているだけです。
terlihat dia banyak sekali koleksi sepatunya. HP juga telah membebaskan semua tahanan karena keributan monster itu, tapi dia telah menggunakan sihir dan ilusinya untuk menarik monster membantu masyarakat. Sui dan HP juga saling kenal, dan mengejutkannya ternyata dia kelompoknya Karioil. Lamis, Hakon, dan Hulemi kaget mendengar itu. Sui mengatakan HP ahli dalam penyembuhan dan hebat manipulasi pikiran, tapi cabulnya unik karena dia 80% reputasi kelompok Karioil terancam karena dia. なさらず靴とは持ち主の人生を表す鏡、その人の歴史に触れ思いを馳せたいのです。うわぁ、饒舌な変態。 Setelah itu HP menggunakan sihirnya. Terlihat para warga ternyata ada di situ. Mereka terkejut tidak sadar para warga di dekatnya. Semuanya merasa bersyukur selamat berkat HP. Bos Origin sampai terharu melihat itu dan mengucapkan terima kasih kepada HP udah menyelamatkan para warga. Sebagai terima kasihnya, Bos Origin menyuruh HP untuk minta hadiah apapun kepadanya. Jelas si HP minta sepatu yang Bos Origin pakai saat ini. 確かにあなたの蒸された足の匂いも受け取りました。歴史を感じます。病気は治っていませんでした。靴返しておくぞ。いや、約束を違えるわけには。こいつに靴を渡すとなるけど知らなくていいことかもしれない。 Kemudian Hulemi begadang sepanjang malam untuk memperbaiki lingkaran sihir tele itu. Dan para penduduk desa Origin mulai dipindahin di tingkat desa Danau Clarflow. Hakon yang penasaran dengan tingkatan desa dungeon di dunia itu bertanya ke mereka. Mereka pun menjelaskan secara berurutan. Tingkatan desa dungeon di tempat dunia itu ada 8 yang baru diketahui, yaitu diawali dengan Origin, Deadlament, Danau Clarflow, Labyrinth, Croaking Sun, Drakpros, Dog Montai, dan yang terakhir tempat yang belum ditaklukkan, Everlasting. Setelahnya mereka bingung lingkaran sihir tele ini mau diapain karena akan bahaya jika salah gunakan oleh para monster. Nantinya tingkatan lain pada repot. Mereka ingin mencari anak buah Netherlord untuk menghancurkan kendali para monster itu. Namun Rektur Origin tidak bisa banyak tenaga untuk mencarinya. Karioil pun dengan tampang sok kerennya akan mengambil tindakan itu. Kelompok Karioil juga ingin menyelidiki tentang Netherlord. Direktur Origin pun setuju akan membayar kelompok bodoh nantinya. Michelle, マジか。渦よ、渦を描き貫け。皆様お見事ですね。 Singkatnya, jauh di dalam Origin, mereka ingin menyelidiki tempat danau di depan sana. Namun para goblin itu kembali menghadang mereka. HP turun tangan dia yang akan mengurus itu. Dengan kemampuannya, para goblin tersebut kebingungan, terkena ilusi dari HP. HP langsung ngeluarin senjatanya dan menyerang goblin yang kebingungan itu. うわぁ、容赦ない。 Karena ada 2 jalan, Karioil memutuskan untuk membagi menjadi 2 kelompok. Hakon, Lamis, Sui, Mikane, Aka, dan HP menuju danau. Sisanya bersama Karioil. Dengan senyuman mencurigakannya, HP sangat senang banget. Tibanya di danau, HP menyuruh semuanya berendam untuk menghilangkan rasa lelah. Tentu Hakon merasa curiga dengan niatan aneh HP itu. Mikane tanpa pikir panjang langsung nyebur, lalu disusul oleh Aka. Melihat itu, Sui dan Lamis join juga. Hakon yang curiga niat HP, dia berubah menjadi mesin air. Bener aja ketika HP melihat sepatu Lamis dan Sui, dia ingin melakukan hobi anehnya itu. どんな匂いがするのでしょうか。やっぱりか。残念。予想通りの展開すぎる。 Singkatnya mereka kembali bergabung. Karioil bertanya kenapa HP basah kuyup gitu. Tentu HP langsung alasan dia itu tadi kepleset. そろそろ食事にしませんか？コンビニの商品が24時間買える自販機コンビニだ。方がわからないだろうから実際にやってみせよう。申し訳ないのですが、そろそろ誰か交代していただけないでしょうか。 Kemudian mereka menemukan sarang monster. Kata Michelle, ada sekitar ratusan monster di sana. Hakon berubah jadi mesin Spencer bola pachinko. Hakon ngeluarin bola itu dengan jumlah yang banyak ke dalam sarang monster itu.
bola tersebut untuk memperlambat pergerakan. Michelle Hakon bersama Lamis langsung menyerang segerombolan monster itu. Dari depan sana, Mikane mendengar suara jeritan dari seseorang. Lamis langsung lari menghantam tumpukan goblin itu. Lalu Lamis menangkap orang yang mengendalikan monster-monster tersebut dan menghancurkan cincinnya. Kini misi mereka selesai untuk menangkap dalang penyerangan monster di tempat Origin. ここまで戻ればもう任務完了だな。この姉ちゃんは集落に戻ってから尋問すに紛れて女性の尻を叩くのはどうなんでしょうか。いや今のは勢いというか別にケツを触りたいいよねあの二人って。だね。だろうね赤だよな。毎回見てるこっちが恥ずかしいぜ。二人ともいい年？フィルミナ副団長って若いよね。 Lamis pun kaget kalau Felimina itu udah dewasa, bahkan lebih tua dari Karioil. Pepe mengatakan Felimina itu keturunan ras vampir, sebab itu terlihat muda walaupun umurnya tua. Lalu sambil jalan Lamis ingin tahu tentang keinginan mereka semua yang mau dikabulkan ketika mereka berhasil mencapai labirin akhir. Sui pun mengatakan pertama, dia ingin punya uang banyak supaya bisa beli berbagai jenis makanan sepuasnya. Lamis bersama Hakon ingin Hakon berubah menjadi manusia. 締めの望みも告白させていただきましょうか。セブイはいいわ。 Selanjutnya, Aka dan Shiro. Dia berdua ingin dikenal di kalangan semua wanita. Sedangkan Karioil bersama Felimina nggak mau ngasih tahu keinginannya. Kemudian, mereka merayakan keberhasilan menyelamatkan tempat Origin. Hakon mencoba liatin produk baru lagi, yaitu beras. Hakon minta Lamis dan Hulemi bantu dia masak. Hakon berubah menjadi kompor. Sesuai arahan dari Hakon, Lamis dan Hulemi mencobanya. Singkatnya, masakannya matang dan mereka menikmati itu. Setelahnya, Karioil mengajak ke markas kelompok orang bodoh. Hakon, Lamis, dan Hulemi kaget ternyata markas mereka di tingkat Origin itu. Singkatnya mereka sampai di markasnya. Sui langsung membuka pintu itu dan disambut oleh Karioil. Tujuan Karioil memanggil mereka semua karena dia ingin menyampaikan kalau ada kelompok yang benar-benar mencapai tingkat dungeon bawah dan permintaan permohonan mereka ternyata benar-benar dikabulin. Namun dungeon tempat mereka tinggal menghilang setelah permohonannya terkabul. Karioil menyimpulkan berarti dungeon yang menghilang itu dipaksa kelempar keluar. Tapi untungnya katanya gak ada siapapun yang lenyap dari dungeon itu. Tentu reaksi mereka mendengar itu kaget. Lalu Karioil dan Felimina juga mengungkapkan permohonan dia berdua. Karioil membuka pintu rahasia di situ. Sui terkejut selama dia bergabung bersama kelompok bodoh belum pernah tahu ada pintu itu. Setelah di dalam, semuanya terkejut melihat isi ruangan tersebut. Tepat di depan mereka ada seorang manusia yang terkurung di sebuah kristal. Karioil bersama Felimina mengungkapkan bahwa orang yang di depan mereka adalah anak dari mereka berdua. Tentu mereka terkejut, ternyata Karioil bersama Felimina adalah suami istri. Ditambah lagi udah punya anak. こいつは俺とフィルミナの子供だ。あれなんでみんなリアクションが薄いんだ。ここは絶叫を上げて驚くシーンだと思うのだが。二人は夫婦だったの？その反応を待っていたよランミス。 Dia berdua minta maaf udah merahasiakan semuanya. Itu udah semenjak 20 tahun lamanya mereka menikah. Yang membuat mereka terkejut lagi ternyata Aka dan Shiro juga anak dari Karioil dan Felimina. Anak di dalam kristal itu kakak dari Aka dan Shiro. Dan mereka kembar bertiga. Hulemi yang ahli tentang sihir mengetahui bahwa kristal tersebut adalah kristal peti mati. Yang dimana kristal itu siapapun yang masuk waktu akan berhenti tanpa batas dan tidak akan menua. Karioil mengungkapkan anaknya telah mendapatkan berkah negatif. Berkah biasanya diberikan oleh Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Contohnya seperti Lamis yang mendapatkan berkah kekuatan fisik. Sedangkan anaknya diberikan berkah negatif kekuatan oleh dewa jahat. Dan karena hal tersebut dia tidak bisa menjalankan kesehariannya seperti biasa. Karena Karioil dan Felimina tidak tega melihat anaknya semakin hari semakin parah. Mereka memutuskan untuk menidurkannya di kristal itu. Sampai menemukan sebuah cara. Kekuatan yang didapat oleh anak itu adalah kekuatan kebusukan. Apapun yang dia sentuh berubah menjadi busuk. Bahkan parahnya tubuhnya juga ikut busuk. Dan karena dia juga punya sebuah skill pemulihan, dia terus memulihkan tubuhnya terus-menerus seperti sebuah siksaan.
Lamis bertanya kenapa semuanya bisa terjadi seperti itu. Kenapa bisa dia mendapatkan berkat negatif. Karyoel pun bercerita, dulu dia pernah mengalahkan sebuah kelompok pemburu dan untuk balas dendam mereka memakai sebuah pusaka kuno terkutuk untuk memberikan berkah negatif. Tapi butuh waktu lama Karyoel menyadarkan hal itu dan menganggap dirinya sebagai orang tua bodoh. Lalu keinginan Karyoel bersama Felimina ingin memohon untuk menyembuhkan anaknya setelah berhasil mencapai tingkat labirin akhir. Namun karena dia tidak ada waktu lagi, Karyoel mengajak Lamis, Hakon bersama yang lain berkhianat bergabung ke iblis Netherlord. Tentu jelas mereka menolak itu dan mereka semua cekcok satu sama lain untuk menemukan solusinya. 団長おかしいっすよ。冥府の王はみんなを殺そうとしたやつだよ。バカな考えは。みんなの命と引き換えに息子の靴を拭ってやれるなら喜んで差し出す。の階層にいた指揮官が取り持ってくれるそうだ。冥府の王の命令で初めから俺たちと接触するよう階層を制覇して願いを叶えたい。奴は俺たちに最終階層を突破させてこのダンジョンを完全に支配したい。冥府の王がそれを守る保証はどこにもねえだろ。宇宙に待っている時間はねえんだ。罠だと分かっていてもそれにしがみつくしかねえんだよ。 Namun keluarga Karyoel tetap ingin berpihak iblis tersebut demi tujuannya. Mereka langsung siap berhadapan dengan Karyoel. Hakon manggil Hulemi dan Sui untuk masuk ke pelindungnya. Karyoel, Aka, dan Shiro siap menyerang. いいぜ親父。やっぱ設計じゃなく強えなおめえは。いっぱいいっぱいですけど。マジ怖え。当たったら即死ぬぞ。安心しろ。仕方ないっす。俺も仕掛けたいんだ。 Dengan singkat, Hepe kelelahan karena terkena racun dari bilai pedang Karyoel. Namun karena Hepe punya berkah menghilangkan rasa sakit, itu pun bisa diakali. Hulemi di belakang menjelaskan berkah Hepe. Berkah tersebut bisa mengendalikan orang, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga bisa mengendalikan sensasi sakit. Karyoel pun bertanya apakah itu bisa digunakan untuk anaknya. Tapi sayangnya kemampuan berkah Hepe hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Aka dan Shiro kewalahan melawan Michelle. みんな赤白行くぞ。どういうことだ。さっきまで平然としていた全てを弾いてみせる。ヘブイだけが実力を隠しているわけじゃねえんだぜ。何どうして。これは学人馬との戦いで見せたフィリミナさんのMichelle pun ingin mengejar mereka, namun dihentikan oleh Hulemi karena mungkin masih ada kekuatan yang disembunyikan oleh Karyoel dan itu berbahaya jika dikejar. Untungnya Hepe tidak terjadi apa-apa setelah terkena serangan Karyoel. Hulemi menjelaskan kemampuan Karyoel tadi itu adalah berkah yang bisa manipulasi sensorik. Sensorik sendiri adalah kemampuan tubuh untuk menerima, mengendali, dan merespon rangsangan lingkungan dari pancar inderanya. Kemampuan penghalang dari Hakon pun Karyoel bisa menghilangkannya, dan berkah dari Karyoel masalah serius bagi Hakon. Kemudian mereka melaporkan kejadian itu kepada bos Kuma. Kuma pun akan memasukkan keluarga Karyoel sebagai buronan. Kuma tidak menyangka Karyoel mengkhianati dirinya. Mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke tingkat danau. それじゃ発動させるぞ。干渉されている。何？みんな戦争陣から離れろ。無理っす。動けないっす。Setelah sadar, Hakon kaget hanya dia yang berpindah. Namun gak butuh waktu lama, Kuma bersama Hulemi muncul. Sedangkan sisanya entah di mana. Dia bertiga berpindah ke tingkat labirin. Dan Hulemi menyimpulkan Karyoel yang telah merusak lingkaran tele di Origin tadi. Karena energi sihirnya gak cukup untuk menggunakan tele lagi, mereka memutuskan untuk mencari batu sihir. Mereka pun pergi ke tempat direktur labirin. Tibanya di sana ternyata batu sihirnya gak ada. Namun bos Kuma punya ide untuk mendapatkan batu itu. Dia menyuruh Hulemi terlebih dahulu untuk benerin lingkaran tele. Dan bos Kuma mengajak Hakon pergi ke labirin. Tibanya di labirin dia mendengar ada orang yang lagi bertarung. Kuma bersama Hakon langsung lari ke lokasi. Lalu Kuma langsung mengalahkan monster itu. Bocah itu sedikit terkejut melihat Kuma dan Hakon. Kikyo menyuruh dua binatangnya mengurus monster-monster itu. Dan menyuruh Hakon dan bos Kuma untuk segera tutup telinga. こ
俺って助けに入らなくても余裕だったの。 Kikyo mengambil sebuah bola tanah lalu menempelkannya ke monster itu. Seketika monster tersebut menghilang. Bos Kuma bertanya bola tanah macam apa itu. Namun Kikyo akan menjawab pertanyaan tersebut setelah Bos Kuma dan Hakon kenalin dirinya. Mereka pun saling mengenalkan diri masing-masing. Kikyo juga mengungkapkan kekuatannya. Ia bisa mengendalikan udara dingin dan bisa menyembunyikan hawa kehadirannya. 待っているのだろうか。私の力は微量な霊気を操ることと気配を消して移動することぐらいですよ。なら戦闘は任せて自分は隠れていればいいのか。ええ、そうなのです。さしずめ動物使いといった感じか。動物使いではありませんよ。理解する知能があります。私は助けてもらっているだけです。聞こえるよ。お主誰と話しておるのだ。誰って俺と会話。え、そういや今声を出してないのに返事してなかったか。 Kikyo ngasih tahu dirinya bisa mendengar suara hati seseorang, siapapun yang ia sentuh. Kikyo merekomendasikan kalau ngobrol lebih asik sambil makan. Hakon pun ingin mengeluarkan makanan, namun Kikyo ingin buat sendiri. Bola tanah itu ia letakkan dan menaruh sebuah pohon kecil. Seketika pohon itu jadi besar lalu muncul sebuah ubi. Bola tanah itu bukan sekedar menyerap monster sebagai nutrisinya, melainkan jika ditanam dan disirami maka itu bisa tumbuh dengan sangat cepat. Sambil menunggu ubi itu matang, Kikyo ingin bercerita kisahnya, sebuah kisah tentang ladang yang sangat baik. Dahulu ada nenek tua tinggal sendirian di desa kecil. Lalu tiba-tiba ada sebuah jiwa manusia muncul tinggal di ladangnya. Jiwa itu datang dari dunia lain, tapi sebagai sebuah lahan bukan manusia. Dan dia tidak bisa ngomong. Nenek tersebut terus menyuburkan ladang itu hari demi hari. Suatu hari nenek itu tiada dan ladangnya ditinggalkan begitu saja. Tapi ladang itu pun mendapatkan sebuah teman binatang yang ngabisin waktu hari demi hari bersama binatang itu. Setelahnya ada seorang gadis yang kabur. Ladang itu mencoba membantunya. Sejak itu si ladang memutuskan berkelana untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Namun dia berhadapan melawan pasukan Raja Iblis. Dan ladang berhasil memukul mundur pasukan iblis itu. Lalu dia menuju benteng Raja Iblis dan setelah pertarungan sengit teman-temannya berhasil kabur sedangkan si ladang harus menutup hayatnya. あるかもしれないが畑だもんな主役。 Tujuan Kikyo datang ingin bertemu dengan si ladang itu. Tapi dia nggak bisa lewat tembok besar yang mengarah dari kota berbenteng ke wilayah kekuasaan Raja Iblis. Dan saat itu dia mendengar informasi ada jenderal tangan kiri Raja Iblis muncul. Kikyo pun memutuskan untuk datang mencari informasi itu. Kemudian Bos Kuma memberikan informasi pertemuan kelompoknya dengan Netherlord. Bos Kuma pun merasa nikmat dengan ubi dari Kikyo. Hakon pun memberikan minuman kepadanya. Setelah merasakan itu, Kikyo berpikir bahwa Hakon itu mirip dengan si ladang. Sama-sama memberikan sebuah manfaat kepada orang lain. Hakon pun ngasih tahu ia juga sama berasal dari dunia lain. じゃあもしかしたら畑さんと同じことを再会できたらいろいろお話ししてみてください。なら話したいことが山ほどある。 Bos Kuma bertanya kepada Hakon tentang Kikyo ini. Menurut Hakon, Kikyo itu anak baik, tegas, dan pintar. Bos Kuma menyimpulkan kalau Kikyo itu berasal dari desa lain, yaitu ras anak salju. Saat anak salju sebelum sampai dewasa, mereka mempertahankan bentuk tubuhnya seperti anak berusia 6 tahun. Dan anak-anak salju punya kekuatan khusus sampai mereka diincar oleh orang lain. Lalu sekarang mereka diambang kepunahan. Bos Kuma juga pernah mendengar jika ada orang yang memenggal kepala anak salju saat ia jadi dewasa, ia akan berubah menjadi patung es yang tidak pernah cair sampai kapanpun. Dan kepala penggal itu akan terus mengucapkan kutukan sampai timbul sebuah fenomena. Namun bukan hanya itu, patung es tanpa kepala juga bisa menghilangkan sebuah jenis kutukan. Jika orang yang terkena kutukan diletakkan di samping patung es itu. Hakon pun langsung teringat dengan anaknya Karyoil. Berarti patung tanpa kepala bisa menghilangkan kutukannya. Kuma minta Hakon untuk merahasiakan tentang cerita itu dari siapapun. Besoknya mereka berhasil mendapatkan batu kristal, namun belum tahu bisa digunakan untuk tele atau tidak. Mereka pun kembali, tapi bola yang dipegang oleh Kikyo gak bisa melewati penghalang tingkatan labirin. Penghalang itu disetting untuk menahan monster masuk. Mungkin bola tanah itu dianggap monster oleh penghalang. Uleme pun punya ide, menyuruh Hakon menggunakan penghalangnya, dan Kikyo masuk penghalang Hakon untuk melewati itu. Lalu berhasil. Kata Ulemi penghalang Hakon bisa menghilangkan penghalang tingkat labirin. Ulemi juga ngasih tahu dia berhasil memperbaiki lingkaran tele.
Kemudian mereka kembali pergi ke labirin untuk mengalahkan monster larva, mengambil batu sihirnya. Kikyo minta Ryota mencari monster larva itu. Besoknya, Ryota kembali. Dia berhasil menemukan monster larva. Kulemi pun langsung ngasih tahu ide untuk mengalahkan monster itu. Hakon bersama Ryota berhasil memasang 2 dinding menjebak monster larva. Air itu pun menimpa monster tersebut. Lalu 3 makhluk itu menyerang dengan kombonya. またのご利用をお待ちしております。 Namun tiba-tiba monster itu pulih lagi dan kemudian sebuah retakan muncul dari atas. Dan ternyata itu adalah Lamis. Mereka semua minta Lamis menjelaskan yang terjadi kepadanya dan kenapa tiba-tiba muncul dari langit. Lamis pun menjelaskan, setelah berpisah dari mereka, Lamis bersama Direktur Origin berpindah ke tingkat danau. Lalu Lamis teringat bagian bawah setiap tingkatan bisa hancur jika dihantam dengan kekuatan gila. Lamis pun menghancurkan itu dan siap jatuh menggunakan alat sihir dari Hulemi. Tentu mereka marah dengan kecerobohan Lamis. ラミス、迷路階層に俺たちがいなかったらどうする？なんとなくいる気がしたの。まさかの勘だ。 Setelah itu mereka siap menggunakan tele untuk pulang. Namun setelah bos Kuma dan Kikyo yang berpindah, Hulemi, Lamis, dan Hakon kembali terjadi masalah dengan lingkaran telenya. Supaya nggak kepisah lagi, Hakon menggunakan pelindungnya. Mereka pun berpindah ke tingkat Starta Drag Pros. Hulemi kesal kenapa bisa telenya masih error. Tapi menurut Lamis itu bukan masalah telenya lagi, melainkan ada sebuah cahaya merah tepat di atas kepala Hakon. Hulemi pun mencoba melihatnya. Ternyata itu ada sihir malafungsi yang berarti kegagalan fungsi atau kerusakan pada cara kerja sesuatu di atas kepala Hakon. Hakon teringat momen Karyoil pernah menyentuh tubuhnya dan saat itu Karyoil menaruh lingkaran sihir terkutuk itu. Hulemi pun menghilangkan lingkaran sihir tersebut dan berhasil. Karena sekarang dia bertiga ada di tingkatan ke-7. Tempat tersebut sangat berbahaya karena banyak monster tumbuhan mengerikan dan banyak pohon yang berbentuk manusia. Kata Hulemi, tempat ini bisa mengubah manusia menjadi sebuah pohon. Lalu muncul suara pertarungan. Ternyata itu Sui, Hepe, dan yang lain lagi bertarung. 三人馬は任せるっす。体液に害がある場合があります。靴についた方は後で渡してください。助力感謝します。 Kemudian mereka istirahat. Mereka merasa senang akhirnya bisa merasakan makanan daging di tempat penuh tanaman itu. Hepe mengatakan yang berpindah di tempat ini cuma dia dan Sui, sedangkan Michelle entah di mana. Alasan mereka bertarung tadi karena monster itu mengamuk melihat mereka menghancurkan tubuhan. Sebab monster di tingkatan itu tidak suka menghancurkan tubuhan. Dulu saat menghirup serbuk sari penguasa tingkatan itu, selama serangan monster, lansia, anak-anak menjadi korban. Satu cara untuk mengubah kembali orang yang menjadi pohon adalah kalahkan penguasa tingkat itu. Lamis bertanya gimana caranya mencari penguasa itu. Hepe pun menunjukkan tempatnya, pohon besar berbentuk wajah manusia di sana. あれだよね。こうやって二人きりで過ごすのって久しぶりだね。言われてみれば確かにそうだな。何でもやれる気がするの。俺もそう思うよ、ランミス。ありがとありがとうって変だよ。う。なんだろう、この甘酸っぱい空気は。なんだこれは。なんだ、無機物と少女のとんでもラブコメ展開開催のお知らせなのか。